Awal kisah di sebuah hutan rimba, 5 sahabat beristirahat dari perjalanan panjang. Mereka duduk di sekitar sebongkah batu besar di tepi sungai. Namun, terdapat sebuah kertas kuno yang ada di balik batu besar tersebut. Lihat ini, aku menemukan ini di balik batu besar di sana. Oh, kok itu seperti kertas tua? Ini peta, sepertinya ada goa di hutan ini. Goa, kemarin ayah harta karun atuh. Mungkin sesuatu yang berbahaya, kita harus hati-hati. Bagaimana kalau kita cari tahu? Lagi pula kita sudah lama tidak berpetualang. Setuju. Oke deh. Kalau kayak gitu, ayo kita siap-siap terlebih dahulu. Ayo. Mereka bergegas menyiapkan peralatan dan segera melanjutkan perjalanan, dan petualangan pun dimulai. Ayo teman-teman, tutup peta itu. Oke. Let's go. Mahika, Raka, yang kalian pakai di kepala kalian itu sejujurnya apa sih? Oh ini ikat kepala pemberian neneknya Malika. Betul sekali, itu sapunya nenek di NTT yang bikinkan toh. Terus nenek saya kasih titip ke saya buat kasih ke Raka. Ini ikat kepala khas NTT, terutama di Sumba. Terus arti motifnya teh naon? Kalau Raka punya motif itu namanya motif patola atau motif berlian, melambangkan kekuatan dan perlindungan. Kalau saya punya motif ini namanya motif flora atau motif bunga, melambangkan kehidupan, keharmonisan. Biasanya kain tenun ini dipakai pada saat upacara adat atau pernikahan. Tapi saya pakai ini untuk aksesoris di kepala biar adalah sedikit variasi di kepala itu. Terus tas yang Raka sama Gibran pakai teh arti motifnya teh naon? Dari mana ya tak? Oh, kalau ini namanya tas purun, khas dari Kalimantan Selatan. Tas purun ini dari tumbuhan yang tumbuh di gambut, sudah turun-temurun digunakan. Walah, ngono. Wes, ayo berangkat. Ayo. Hutan termangu diselimuti kabut. Perjalanan semakin sulit. Pepohonan semakin rapat. Sebuah sungai deras menghadang mereka. Menurut Teta, kita harus melewati sungai dulu untuk ke tempatnya. Tapi di mana operasi sungainya? Mungkin ini, karena ini satu-satunya sungai yang kita temui. Sungai ini memang jadi terlalu besar sih. Mau tidak mau kita harus melewatinya. Aku akan terlebih dahulu untuk melewatinya. Ayo teman-teman, aman. Hati-hati Malika. Ayo Malika. Syukurlah semuanya selamat. Ya. Kalau begitu, ayo kita lanjut pertualangan kita. Ayo. Nah, di sana ada tabing. Kita harus lewat tebing itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa menaiki tebing itu? Tenang, aku ada bawa tali untuk alat bantu kita. Wah, ketua kita pacar paling apik ya. Kudu bisa pakai. Bener pisan. Kalau begitu teh, aku naik terlebih dahulu untuk memasangkan talinya. Sini. Bentar ya teman-teman. Oke. Aku akan membantu Damar untuk mengikat talinya. Berhematlah kawan. Kawan. Ya teman-teman. Apakah sudah terpasang dengan baik? Ini sudah. Ayo, kalian duluan. Baiklah, aku duluan ya. Habis ini saya punya giliran ya. Oke. Ayo Malika, kamu duluan.
Sebuah goa besar nampak di depan mereka setelah melewati tebing yang curam. Suasana mencekam, hawa dingin mulai menusuk tulang. Dengan keberanian yang kuat, mereka mulai memasuki goa misterius tersebut. Menurut peta, sepertinya ini gua yang dimaksud. Ya, kita telah berhasil menemukannya. Kalau kayak gitu, mari kita masuk. Ayo. Kelima sahabat itu mulai memasuki goa antah berantah tersebut. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Wow, lihat ini Iki. Ada 3 gambar wayang. Ada Semar, Petruk, dan Gareng. Sepertinya ini petunjuk untuk menemukan harta karun itu. Coba lihat ini. Ini adalah petunjuk. Ke timur kau tersesat, ke barat kau berputar, tapi di utara rahasia terbuka. Ikuti yang membelakangi arah cahaya matahari pagi. Semar menghadap ke utara, Petruk menghadap ke barat, sedangkan Gareng menghadap ke timur. Oh, ikuti arah Semar. Itu ke utara. Di sanalah harta karunnya berada. Bisa jadi, dalam filosofi Jawa, Semar adalah sebagai sosok petunjuk. Bisa jadi dijadikan sebagai penuntun. Ayo ikuti ke arah Semar. Ayo. Setelah mengetahui arah, tak lama mereka menemukan sebuah tulisan samar. Ada tulisan samar. Hanya yang bekerja sama yang bisa menemukan jawabannya. Mungkin kita harus mencarinya bersama. Ini dia. Aku menemukannya. Sepertinya ini terkunci. Mungkin ada teka-teki yang harus kita pecahkan agar bisa membuka itu. Simbol di dinding. Kita mungkin harus memecahkan simbol di dinding ini. Betul. Mari kita susun. Ayo. Kamu masuk. Ayo. Berhasil juga. Wah, otaknya bergetar. Ada kristal cahaya. Bahkan katanya kristal ini dapat mengabulkan permintaan. Mungkin ini simbol persahabatan kita, Rek, karena kita telah menemukannya secara bersama-sama. Kalau begitu, mari kita bawa kembali dan ceritakan petualangan kita. Ayo. Setelah menemukan kristal bercahaya di dalam goa, mereka merasa bahwa benda itu bukan sekedar harta biasa. Cahaya dari kristal terasa hangat dan menenangkan, seolah menyimpan energi misterius. Mereka sepakat untuk tidak menyimpannya sendiri, melainkan mencari cara agar kristal itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saat mereka kembali ke desa, mereka mendengar bahwa sumur utama desa mulai mengering. Mengingat legenda tentang kristal yang bisa membawa kehidupan, mereka memutuskan untuk menempatkannya di dalam sumur. Teman-teman, bagaimana kalau kristal ini kita gunakan untuk mengembalikan sumur tua yang ada di desa? Setuju. Katanya kristal ajaib. Kalau begitu teh nggak lagi atuh. Ayo kita pulang. Tunggu, untuk apa kalian menggunakan kristal ajaib ini untuk sumur tua di desa itu? Betul, lebih baik kita jual saja agar kita mendapat uang hasil menjual kristal itu. Mereka benar. Kita menemukan ini secara bersama-sama. Jadi sebaiknya kita gunakan kristal ini untuk kebaikan bersama dan hiburan bersama. Setuju. Tidak, kita harus menjualnya. Siniin. Cukup. Bagaimana kalau kita mengambil pemungutan suara? Coba aja kalau berani. Siapa yang setuju kalau kristal ini dijual? Yang setuju kristal ini untuk desa kita? Bagaimana? Hasilnya seimbang. Bagaimana dengan kau, Gibran? Kau pilih apa? Tentu saja untuk desa kita. Ya, akhirnya. Akhirnya. Baiklah, karena kami memiliki suara yang paling sedikit, maafkan kami ya teman-teman, karena kami telah egois. Ya, maafkan kami ya teman-teman.
Iya, Malika, Kak Luna. Kalau begitu, ayo kita segera menuju desa itu. Ayo. Mereka telah kembali dengan membawa kristal cahaya ajaib. Bergegaslah mereka untuk menuju sumur sebagai sumber kehidupan desa. Akhirnya kita sampai juga ya di sumur. Ayo segera letakkan kristalnya ke dalam sumur ini. Ayo, katakan coba. Ajaibnya, air mulai mengalir kembali, lebih jernih dan melimpah dari sebelumnya. Penduduk desa merasa bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Wah, ternyata kristal ini sangat berguna bagi desa kita. Alhamdulillah, tuh kita ada warga bisa orang kaya lagi teman-teman. Jadi apapun yang telah kita lakukan, kita syukuri dan nikmati. Karena apa yang telah kita lakukan membawa banyak keberuntungan bagi orang lain. Saya sangat senang sekali bisa berpetualang bersama kalian dan saya sangat bersyukur mempunyai teman seperti kalian. Namun, kelima sahabat itu sadar bahwa yang paling berharga bukanlah kristal itu sendiri, melainkan kebersamaan, keberanian, dan niat baik mereka untuk membantu orang lain. Di tengah keberagaman budaya masing-masing, mereka tetap saling bersatu dan merangkul. Dengan hati penuh kebanggaan, mereka menyimpan kenangan petualangan itu sebagai awal dari banyak kisah yang akan mereka jalani bersama di masa depan.